Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Materi kita kali ini tentang aliran pendidikan. Dalam membahas aliran pendidikan ini, ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, aliran konvensional. Yang kedua, aliran baru. Apa itu aliran konvensional? Aliran konvensional merupakan aliran pendapat, pandangan yang membahas tentang faktor yang menentukan perkembangan manusia dan kepribadiannya, sikapnya, perilakunya. Ada beberapa macam aliran konvensional. Yang pertama disebut dengan aliran empirisme. Aliran ini berpandangan bahwa manusia di waktu dilahirkan berada dalam keadaan bersih tanpa mempunyai pembawaan. Jadi tidak ada pembawaan sama sekali dari kelahirannya itu. Tetapi perkembangan anak ditentukan oleh lingkungan yang akan menentukan nanti arah hidup seseorang. Ini sangat tergantung kepada lingkungan. Tidak ada pembawaan dalam konsep empirisme, pengalaman hidup yang menentukan. Aliran empiris ini disebut juga dengan teori tabula rasa, yang berarti anak lahir seperti kertas putih yang masih kosong, sehingga akan dapat ditulis sesuai dengan keinginan orang yang akan menulisnya. Apakah akan ditulis dengan yang baik atau yang tidak baik, atau apapun yang akan ditulis sangat tergantung kepada lingkungan yang mempengaruhi anak yang berada di sekitar anak. Aliran ini dipelopori oleh John Locke. Dilihat dari pandangannya terhadap pendidikan, aliran ini bersifat optimis bahwa pendidikan, upaya yang dilakukan oleh lingkungan itu sangat berperan, sangat berpengaruh, akan menentukan bagaimana kondisi anak nantinya. Yang kedua, aliran nativisme, bertentangan dengan aliran empirisme. Menurut pandangan aliran nativisme, manusia ketika dilahirkan telah mempunyai pembawaan baik atau buruk. Pembawaan yang dibawa sejak lahir itu tidak dapat diubah. Lingkungan, pendidikan itu tidak akan mampu mengubah pembawaan yang sudah ada. Jadi, pendidikan ini tidak akan berperan untuk mengubah perilaku yang sudah dibawa sejak lahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer.
Aliran ini mempunyai pandangan yang bersifat pesimis terhadap pendidikan. Pendidikan tidak akan bisa mengubah anak ke arah lain selain dari pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir. Jika pembawaan anak itu baik, maka anak akan berkembang ke arah yang baik. Tapi sebaliknya, jika pembawaan itu jelek, anak akan berkembang arahnya ke arah yang jelek tanpa bisa kita ubah, tanpa bisa dipengaruhi. Ini pandangan dari nativisme. Pendidikan itu hanya sia-sia, pesimis terhadap upaya pendidikan yang dilakukan. Kalau gitu, anak dibiarkan saja menurut pembawaannya itu. Mungkin dia akan menjadi baik, mungkin saja akan menjadi jahat sesuai dengan pembawaannya. Mungkin dia akan hebat di dalam A atau di dalam B yang tidak bisa kita ganti lagi. Yang ketiga, aliran naturalisme. Pandangan naturalisme berpendapat bahwa semua anak yang baru lahir mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan baik yang dibawa itu bisa menjadi rusak karena pengaruh dari lingkungan. Bahkan pendidikan yang diberikan orang dewasa kepada anak malah dapat merusak pembawaan yang baik tadi. Jikalau nativisme mempunyai pandangan anak punya pembawaan bisa baik, bisa tidak baik. Tapi kalau naturalisme, pembawaan itu baik, tapi dirusak oleh lingkungan. Jadi lingkungan juga menentukan. Beda juga dengan empirisme yang menganggap pada waktu lahir tidak ada pembawaan apakah baik atau tidak, tapi ditentukan oleh lingkungan. Maka pandangan naturalisme, anak mempunyai pembawaan baik, kalau dia dibiarkan saja tidak diganggu maka akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya itu mengarahkan kepada yang berbeda dengan pembawaan, maka akan terganggu perkembangan anak. Bahkan bisa menjadi rusak pembawaan yang baik. Aliran naturalisme ini dipelopori oleh Jean-Jacques Rousseau. Aliran ini disebut juga dengan negativisme. Pandangannya negatif terhadap pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak perlu. Anak serahkan saja kepada alam agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak. Yang keempat, aliran konvergensi. Aliran konvergensi ini berpendapat bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh pembawaan dan pendidikan. Jadi, gabungan antara empirisme dan nativisme. Setiap orang punya pembawaan, tapi pembawaan itu bisa berkembang, bisa tidak, tergantung kepada lingkungan. Bakat yang dibawa sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa dukungan yang sesuai untuk perkembangan bakat tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang baik
tidak akan menghasilkan pendidikan yang optimal kalau tidak ada bakat yang kuat dari anak yang bersangkutan. Aliran ini dipelopori oleh William Stern. Dia mempunyai pandangan yang positif terhadap pendidikan. Dilihat dari pendidikan itu bisa mempengaruhi anak bagus dilakukan, walaupun tidak semuanya akan menjamin berhasil dengan baik. Akan berhasil dengan baik kalau sesuai dengan pembawaan. Hasilnya mungkin kurang sempurna, kurang bagus kalau tidak sesuai dengan pembawaan. Itu juga pembawaan yang baik pun kalau lingkungannya tidak baik bisa terpengaruh anak tersebut. Jadi gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Dari dua faktor itu mana yang lebih berperan? Keduanya sama-sama berpengaruh. Tapi faktor yang kuat dari keduanya itu yang lebih menentukan arah perkembangan dari seseorang anak. Kemudian aliran baru atau gerakan baru itu suatu pandangan dalam pendidikan yang merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya perbaikan dalam proses pembelajaran. Bagaimana supaya pembelajaran yang dilakukan itu lebih berhasil? Jadi gerakan baru ini tidak membahas apakah anak bisa dididik atau tidak. Dia punya pandangan pendidikan itu berpengaruh. Lalu supaya berhasil dengan baik, bagaimana bentuk, bagaimana cara, bagaimana metode, bagaimana pendekatannya. Maka ada beberapa model, beberapa bentuk perbaikan yang diajukan oleh gerakan baru pendidikan tersebut. Pertama, ada konsep pengajaran alam sekitar. Pengajaran alam sekitar lebih menekankan kepada kegiatan pengajaran yang dilakukan di sekolah haruslah terkait dengan kehidupan nyata yang dialami oleh anak, sehingga lebih konkret, terkait secara emosional dengan kebutuhan dan kehidupan anak. Jadi belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan anak, dengan kebiasaan, dengan lingkungan. Konsep pengajaran alam sekitar ini dipelopori diantaranya oleh Eva Feiger dan Jean Ricat. Prinsip dari pengajaran alam sekitar ini adalah pertama, perlu ada peragaan sehingga lebih konkret, lebih nyata bagi siswa. Yang kedua, aktivitas anak. Anak harus beraktivitas, harus melakukan. Tidaknya menerima pelajaran, berbuat. Yang ketiga, pengajaran totalitas, dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua aspek yang ada di dalam diri individu. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, emosionalnya, terlibat secara keseluruhan dalam proses belajar. Bukan hanya pikirannya saja, bukan hanya ingatannya saja,
itu juga bukan hanya telinga saja, jadi totalitas. Prinsip yang keempat, menyatu dengan pengalaman anak. Ini dia yang utama. Ini pengajaran alam sekitar. Apa yang dialami oleh anak, kaitkan pelajaran ke bidang tersebut. Pengalaman sehari-hari merupakan awal dari proses pembelajaran. Prinsip yang kelima, memberikan persepsi emosional anak. Ini perlu persepsi. Ketika akan memulai pelajaran, hubungkan dengan apa yang sedang dialami, yang sedang menjadi perhatian oleh peserta didik. Maka kaitkan pelajaran kepada kehidupan nyata yang sedang dihadapi oleh peserta didik pada saat itu dan pengalaman-pengalamannya sebelumnya. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Ada kesamaan, tetapi ini cenderung berubah pusat perhatian itu. Bukan sekedar sudah ada di sekitar anak, sudah ada pengalaman anak, tapi apa yang sedang menjadi perhatian anak pada waktu proses pembelajaran akan dilakukan, itu perlu diperhatikan. Konsep ini dirintis oleh Ferdinand Henri de Crowley dengan semboyan sekolah untuk hidup dan oleh hidup. Di mana kehidupan yang sedang dihadapi oleh anak saat itu, itulah sebenarnya yang diolah, yang dipelajari, yang menjadi materi pembelajaran. Anak harus mempunyai pengetahuan terhadap dirinya sendiri dan tentang dunianya, yaitu lingkungan tempat hidup di hari depan. Ini apa yang jadi pikiran oleh anak, jadi perhatian oleh anak. Itulah konsep pengajaran pusat perhatian. Maka metode yang dikembangkan oleh de Crowley pertama berbentuk metode global, Gestalt. Di aliran Gestalt menyeluruh, yaitu pendidikan hendaknya dimulai dari suatu keseluruhan yang punya pengertian, yang punya makna. Belajar kalau dikaitkan dengan apa manfaat, apa makna dari sesuatu, dan itu juga tentu tentang yang sedang menjadi perhatian dari peserta didik. Yang kedua, pusat minat. Jadi pembelajaran harus disesuaikan dengan minat spontan yang dimiliki oleh peserta didik. Di kurikulum yang dikembangkan adalah lebih banyak kepada pengayaan dari minat yang ada pada peserta didik. Untuk pengembangan minatnya itu, maka kurikulum melengkapi. Yang utama adalah memperhatikan pusat minat dan pusat perhatian dari peserta didik. Yang ketiga, sekolah kerja. Sekolah kerja dipelopori oleh Christian Tainer dengan nama Arbeitsschule Jerman. Sekolah kerja bertolak dari pandangan bahwa pendidikan tidak hanya demi kepentingan individu, tapi juga demi kepentingan masyarakat. Ada dua hal yang menjadi perhatian dalam sekolah kerja: individu peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
Maka sekolah kerja itu akan terbentuk 4 macam. Yang pertama disebut dengan sekolah kerja sosiologis, yaitu sekolah kerja yang menekankan kepada kebutuhan masyarakat, apa yang diperlukan dalam kehidupan di masyarakat. Masyarakat butuh apa, maka itu yang dipelajari sehingga dia mempunyai keterampilan dalam bidang tersebut, sehingga disebut dengan sekolah kerja sosiologis. Yang kedua, sekolah kerja psikologis. Pada sekolah kerja psikologis ini yang menjadi perhatian adalah anak didik untuk pengembangan bakat anak. Di titik utamanya adalah peserta didik. Kalau sosiologis, titik utamanya masyarakat. Maka muncul yang ketiga, menggabungkan keduanya, disebut dengan sekolah kerja sosiologis psikologis. Kebutuhan masyarakat diperhatikan, tapi juga sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Jadi apa yang akan dipelajari juga diperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat dan yang sesuai dengan keinginan atau bakat dari peserta didik. Sehingga pengembangan bakat itu akan diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, sekolah kerja kepribadian. Untuk membentuk sikap, membentuk perilaku, kepribadian dari peserta didik menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik. Jadi tidak hanya terampil, tapi berkepribadian, punya kepercayaan diri. Ini bentuk dari sekolah kerja. Yang keempat, tentang aliran baru itu pengajaran proyek. Konsep pengajaran proyek diletakkan oleh John Dewey dan dilaksanakan oleh Kilpatrick. Dalam pengajaran proyek, anak bebas menentukan pilihannya, jenis pekerjaan, jenis proyek yang akan dikerjakan. Maka pilihan yang dibagi atas kelompok, anak merancang dan memimpin kegiatan proyek tersebut. Proyek ditentukan sendiri oleh anak, sehingga akan mendorong peserta didik untuk mencari cara dalam pemecahan masalah yang ditemui secara aktif sesuai dengan keinginannya. Jadi anak mengerjakan, mempelajari sesuatu secara berkelompok dari awal sampai akhir secara tuntas. Apa saja yang terkait dengan proyek yang dikerjakan itu dipelajari. Jadi mata pelajaran pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Dia dipelajari karena memang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu proyek yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Di mata pelajaran tidak terpisah antara satu dengan yang lainnya, tapi berdasarkan keperluan pemecahan masalah, penyelesaian proyek tersebut. Jadi ada tujuan yang jelas yang akan dicapai, maka dicari pengetahuan, cari keterampilan. Tidak belajar model pengajaran proyek. Ada yang akan dilakukan untuk melakukannya, diperlukan pengetahuan, diperlukan keterampilan, sikap dan sebagainya, sehingga dia belajar. Itulah
konsep pengajaran proyek. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam materi ini. Semoga ada manfaatnya, silakan didalami, didiskusikan agar menguasai materi ini dengan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.